Bapak-bapak, saudaraku kaum muslimin sedang jamaah salat subuh yang dimuliakan dari rahmatin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, anugerahnya, nikmatnya yang tiada terkira, yang tiada terhingga, yang sampai dengan detik pagi hari yang berbahagia ini kita masih bisa merasakannya, kita masih dapat menikmatinya. Nikmat-nikmat yang begitu besar, nikmat-nikmat yang begitu banyak, nikmat-nikmat yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaulah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, hendak menghitung-hitung seberapa banyak nikmat yang telah aku anugerahkan, yang telah aku curahkan, yang telah aku berikan kepada kalian, maka tak seorang pun di antara kalian yang akan sanggup, yang akan mampu, yang akan bisa untuk melakukannya. Karena begitu banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dari nikmat-nikmat yang kita betul-betul bersyukur atasnya, atau nikmat yang kita lalai untuk mensyukurinya, nikmat yang sudah kita anggap biasa saja, ya padahal ini nikmat yang sangat luar biasa. Kita bersyukur atas semua nikmat, anugerah, curahan, karunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong dan membantu kita untuk menjadi hambanya yang senantiasa bersyukur, hambanya yang selalu bersyukur, hambanya yang pandai bersyukur. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala janjikan, la in syakartum la azidannakum, seandainya kalian pandai bersyukur duhai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh pasti aku akan tambahkan kepada kalian nikmat-nikmat yang lainnya lagi. Semoga kita termasuk hamba, termasuk manusia yang mendapatkan curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat-nikmat yang lainnya lagi. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbal alamin. Hari ini kita lanjutkan kajian kita, Pak, pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita sampai di hadis yang ke-19 di bab taubat. Ini hadisnya panjang, nanti saya bacakan satu-satu lalu kita terangkan ya Pak ya. Hadis ini dari an Zaid bin Hubeish rahimahullahu taala. Hadis ini dari Zaid bin Hubeish, ya, Zaid bin Hubeish rahimahullahu taala. Beliau ini adalah salah seorang tabi'in, Pak. Tabi'in itu adalah orang yang belajar kepada para sahabat. Kalau tabi'in ini adalah orang-orang yang belajar kepada para tabi'in. Kalau sahabat adalah orang yang orang yang bertemu, orang yang beriman, dan orang yang meninggal di atas risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu orang yang langsung menyaksikan, orang yang langsung bertemu dengan Rasulullah SAW, dan mereka ini beriman dengan risalahnya Rasulullah SAW, dan mereka meninggal dalam keadaan membawa iman tadi. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab itu termasuk sahabat tidak, Pak? Termasuk sahabat tidak, Pak? Tidak, padahal Abu Jahal, Abu Lahab ini orang yang bertemu ini, Pak. Mereka bertemu, menyaksikan, melihat langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sepanjang hidup, selama mereka hidup, mereka tidak beriman. Bahkan mereka mati di atas kekufuran. Makanya mereka tidak disebut dengan sahabat. Ya, mereka tidak disebut dengan sahabat. Nah, ini Pak, Zaid bin Hubeish ini dia pun hidup di zaman jahiliyah, Pak. Dia hidup zaman jahiliyah. Dia hidup zaman jahiliyah, tapi dia tidak bertemu. Dia tidak melihat Rasulullah SAW. Makanya Zaid bin Hubeish ini bukan termasuk golongan sahabat. Ulama kita menyatakan beliau termasuk golongan tabi'in. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang belajar kepada para sahabat. Beliau ini kunyahnya Abu Maryam. Beliau punya kunyah Abu Maryam. Asal beliau dari Kufah. Kufah itu kota yang ada di Irak, Pak. Ini termasuk kota yang bersejarah. Kufah ini termasuk kota yang bersejarah. Dulu sahabat yang mulia, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah ini, ke Irak ini. Dipindahkan ke Kufah.
Karena waktu itu terjadi gonjang-ganjing ketidakstabilan politik di Madinah. Ya, sehingga ya, ceritanya panjang Pak. Awal mulanya itu terbunuhnya sahabat Utsman. Terbunuh sahabat Utsman radhiyallahu anhu oleh orang-orang Khawarij ya. Lalu Muawiyah bin Abi Sufyan menuntut kepada sahabat Ali bin Abi Thalib untuk menangkap orang-orang yang membunuh sahabat Utsman ini. Nah, sahabat Ali bin Abi Thalib itu punya pendapat bahwa saya tunggu dulu stabil politik, ya tunggu dulu stabil negeri ini, baru nanti kita cari pembunuhnya, baru kita adilin gitu. Tapi sahabat Muawiyah bilang enggak, tangkap sekarang. Ya, sebelum mereka jauh melarikan diri gitu. Sebelum mereka membuang berbagai alat bukti atau sebelum mereka menghilangkan jejak. Tapi sahabat Ali tetap kokoh berpendapat bahwa saya tunggu tenang dulu, tunggu stabil dulu politik. Nah, ini perselisihan di antara para sahabat Pak ya. Dan mereka adalah orang-orang yang mujtahid. Orang mujtahid, perselisihan di antara mereka itu kalau benar mereka dapat 2 pahala, kalau salah mereka dapat 1 pahala. Tugas kita menahan lisan kita untuk menyalahkan satu di antara keduanya. Oh, ini Muawiyah salah ini. Seperti orang-orang Syiah itu mereka menyalahkan sahabat Muawiyah. Dicela habis-habisan, dikatakan haus kekuasaan, dikatakan sebagai orang yang tidak sabaran dan sebagainya. Ya, padahal masing-masing di antara mereka adalah sahabat-sahabat yang mulia. Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan itu bukan sahabat sembarangan Pak. Beliau penulis wahyu, sekretarisnya Rasulullah SAW, penulis wahyu beliau. Jadi bukan sahabat yang sembarangan. Ya. Nah, makanya nama beliau sering ulama menyatakan Zirr bin Hubeish al-Asadi al-Kufi, Abu Maryam. Ya, jadi Abu Maryam Zirr bin Hubeish al-Asadi dari Bani Asad al-Kufi, berasal dari Kufah. Ya, Kufah negeri yang termasuk kota yang legendaris yang bersejarah di dalam Islam, ya, dalam Islam. Ini. Dan beliau ini termasuk ulama qiraat Pak. Qiraat sab'ah. 7 bacaan Al-Qur'an beliau adalah termasuk ulamanya, imamnya. Karena beliau ahli. Beliau belajar dan membacakan Al-Quran itu kepada sahabat yang mulia, sahabat Abdullah ibnu Mas'ud dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Jadi langsung kepada sahabat yang mulia, sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ini sahabat yang suaranya luar biasa bagus Pak. Beliau pernah membaca Al-Quran di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu menangis meneteskan air mata, saking bagusnya suara beliau. Ya. Di kalangan para nabi suara yang paling bagus itu Nabi Daud Pak. Nabi itu suara yang paling bagus. Nabi itu kalau membacakan kitab Allah itu burung berhenti terbang Pak, mendengarkan indahnya suara beliau. Nah, Abdullah ibnu Mas'ud ini Pak, Rasulullah SAW menyatakan suaramu seperti suara Nabi Daud, luar biasa bagusnya. Beliau ulama qiraah ya. Beliau termasuk sahabat yang ahli dalam masalah bacaan Al-Quran. Nah, Zirr bin Hubeish ini adalah salah seorang dari murid beliau yang belajar langsung kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, langsung membacakan Al-Quran di hadapan ya, mereka berdua. Makanya beliau termasuk imam qiraat sab'ah ya, termasuk imam yang ahli dalam 7 bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran itu macam-macam Pak, banyak nanti kalau yang sekarang kita membacanya A, nanti ada riwayat yang membacanya E ya. Kita baca sekarang wadduha, nanti ada riwayat membacakan wadduhi. Sabbihisma rabbikal a'la, nanti ada bacaan sabbihisma rabbikal a'li. Ya, alladzi khalaqa fasawwi gitu, pakai A-nya diganti E semuanya. Ya, nanti itu ada pelajarannya Pak ya. Nah, sahabat Abu Maryam Zirr bin Hubeish ini Al-Asadi Al-Kufi ini adalah ulama yang termasuk umurnya panjang Pak. Beliau berumur 120 tahun. 120 tahun, sangat panjang. Dan umur beliau berkah. Panjangnya umur beliau itu berkah dengan keilmuan yang beliau ajarkan. Ya. Dan berumur 120 tahun itu Pak, nggak seperti kita sekarang. Umur 60 tahun udah pikun ya Pak ya. Udah pikun. Beliau nggak sampai berumur sebegitu tuanya Pak. Beliau masih bisa mengajar, masih bisa mengingat semua ilmu yang telah beliau pelajarin. Masya Allah. Beliau wafat di tahun 81 Hijriah ya, sebagai menyatakan ada tahun 82, ada sebagai menyatakan tahun 83. Tapi riwayat yang
kuat menyatakan beliau meninggal di tahun 81 Hijriah. Jadi umur beliau panjang 120 tahun. Dan beliau termasuk ulama yang sangat semangat mencari ilmu, Pak. Beliau berkelana mencari untuk bersama para sahabat. Beliau pernah belajar kepada Ubay bin Ka'ab. Beliau pernah belajar kepada sahabat Utsman. Beliau pernah belajar kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab, dan banyak ulama lagi. Dan banyak dari kalangan para sahabat tempat beliau belajar, karena beliau suka keliling berkelana mencari ilmu, kemana-mana belajar untuk mencari ilmu.